Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Baiklah, perkenalkan nama saya Yolando Aniko. Saya dari Prodi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2, dan saya akan mempresentasikan tugas tafsir ayat ahkam yang berjudul Sholat dalam Perjalanan, yang dibimbing oleh Ustadz atau Pak Alpen Putra LC MSI. Baiklah, kita akan dengarkan presentasi dari saya sendiri. Ayo lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, apa kabar? Di subscribe dan di like ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang matkul tafsir ahkam, dan saya akan mempresentasikan yang berjudul Sholat dalam Perjalanan. Teman-teman, dari mati Allah SWT terdapat dalam surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang mana artinya yaitu, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa mengqasar salat jika takut diserang orang-orang kafir. Sungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Seperti itu artinya, lebih kurangnya seperti itu. Yang mana dalam ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, atau makna globalnya, Allah Subhanahu wa taala itu mempermudah hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat, yang mana sholat dipendekkan dari sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dari contoh zuhur, asar, isya. Dan makna dalam ayat tersebut juga, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk memendekkan sholat, dan Allah membolehkan itu karena agar jikalau kita takut kepada orang-orang kafir agar menyerang. Dan apabila bukan karena itu maka berdosa. Dalam ayatnya seperti itu. Dan ada juga yang mana asbabun nuzulnya, di zaman tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kaum muslimin sering berpergian, yang mana berpergian tersebut mereka takut jikalau mereka sholat fardu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, takut mereka diserang oleh orang-orang kafir. Nah, di zaman tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat An-Nisa tersebut ayat 101, yang mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan umatnya atau hambanya, yang mana agar tidak takut kepada orang kafir dan tetap bisa melaksanakan sholat. Apa itu contohnya? Yaitu mengqasarkan sholat atau memendekkan sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang pertama yaitu kita tentang pengertian sholat qasar. Pengertian sholat qasar, yang mana qasar itu ialah memendekkan sholat. Apa saja contohnya? Sholat zuhur, asar, isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan sedangkan maghrib dan isya itu tidak bisa diqasar. Yang kedua yaitu syarat-syarat sholat qasar. Yang pertama, kita dalam perjalanan jauh. Banyak menurut ulama yaitu sekitar 80 sampai 90 km jarak perjalanan kita. Yang kedua yaitu perjalanan bukan untuk perbuatan maksiat.
Nah, yang ketiga yaitu tidak maksiat. Yang ketiga yaitu kita telah keluar dari lokasi kita gitu. Misalnya dari Bengkulu mau ke Jakarta, tidak di lingkungan sekitar dan lain-lain. Nah, teman-teman dari mata Allah Ta'ala, di sini yang mana tafsir di mana sholat dalam perjalanan itu diperbolehkan sama kita, yang mana Rasulullah SAW juga melaksanakannya. Tetapi sedangkan Rasulullah SAW melaksanakannya bukan sekedar ketika berperang, di aman pun, ketika aman Rasulullah SAW dalam perjalanan tetap melaksanakan sholat qashar, memendekkan sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, berarti di sini itu ialah sunnah, yang mana sunnah Rasulullah SAW. Dan ada juga pernah sahabat bertanya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, lebih kurangnya seperti ini kata-katanya, kenapa Rasulullah SAW melaksanakan sholat qashar ketika aman-aman saja gitu. Rasulullah SAW menjawab bahasanya ini adalah salah satu rezeki dari Allah, yang mana Allah turunkan untuk sedekah Allah kepada umat-umatnya atau hamba-hambanya. Jadi hargailah yang mana Allah SWT telah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Jadi intinya sholat qashar itu ketika perjalanan jauh, ketika tidak perjalanan untuk kemaksiat dan telah keluar dari lingkungan kita atau dari desa kita, itu ialah sunnah Rasulullah SAW dan sedekah dari Allah SWT. Insyaallah diamalkan teman-teman. Dan kesimpulannya yaitu sholat qashar ialah sholat fardu yang dipendekkan, dan yang mana sholat qashar tersebut termasuk sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan sedekah dari Allah SWT. Maka dari itu tidak ada lagi alasan kita, jikalau kita berpergi jauh, tidak bisa lagi aku melaksanakan sholat fardu 4 rakaat terlalu panjang, sudah bisa 2 rakaat, yang mana kita bisa bergantian sholat. Ketika seorang laki-laki ini, yang mana satunya supir dan kita duduk sebelah, gantian, dia sholat kita sholat. Karena takut lama, jadi kita qasharnya menjadi 2 rakaat. Jadi tidak ada lagi alasan kita tidak sholat sebagai umat muslim. Di sini saya mengajak kita untuk tidak pernah meninggalkan sholat, yang mana sholat 5 waktu itu ialah wajib bagi laki-laki yang balik, sehat, kuat dan hidup. Hidup itu ialah intinya. Jikalau tidak hidup maka mati, yang mana mati tidak ada lagi kewajiban kita untuk sholat. Orang gila tidak ada lagi kewajibannya untuk sholat. Jikalau kita tidak bisa sholat dalam berdiri, bisa duduk. Jikalau tidak duduk maka berbaring. Jikalau tidak bisa berbaring maka isyarat. Jikalau tidak bisa isyarat dalam sama jarak, dan yang terakhir yaitu mati. Nah, tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Di sini saya mengajak teman-teman untuk sama-sama melaksanakan sholat dan mengikuti perintah Allah SWT, berusaha untuk terbaik di hadapan Allah SWT sampai akhir hayat. Saya tutup. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.